Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan aplikasi graf. Yang kemarin kan ada dua pewarnaan, yang satunya adalah graf berarah. Ini adalah aplikasi yang ketiga, yaitu dominating set. Apa itu dominating set? Yaitu himpunan bagian D dari V, berarti dia himpunan bagiannya dari vertex, sehingga setiap simpul yang tidak ada dalam D berdekatan dengan setidaknya satu anggota dari D. Jadi karena D merupakan himpunan bagian dari vertex, maka ada satu himpunan dari D juga itu, dimana dia itu berdekatan dengan setidaknya satu dari anggota D. Nanti saya kasih contoh biar nggak bingung. Jadi bilangan dominasi ini juga memiliki bilangan dominasi terkecil, sehingga kita sebut dengan bilangan kromatik. Juga sama, ini sama di pewarnaan, simbolnya juga sama seperti ini. Biar nggak bingung dengan pengertiannya, saya kasih contoh, di mana di sini ada suatu graf, dan graf A, graf B, dan graf C, di mana graf A, B, C ini memiliki sama simpulnya atau vertexnya, sisinya juga sama, bentuknya juga sama. Tetapi yang saya bahas di sini adalah dominating setnya. Untuk di A, B, dan C, kenapa dia ada dua warna? Dia ada yang warna merah dan ada yang warna putih untuk titiknya. Untuk yang A saya bahas dulu. Yang warna merah ini merupakan titik yang mendominasi atau yang saya sebut dengan dominatingnya. Ini adalah dominasinya, ini adalah dominasinya. Karena dari pengertiannya itu adalah dominasi, berarti titik yang merah ini mendominasi titik sekelilingnya. Sekelilingnya itu adalah yang bertetangga. Yang bertetangga berarti yang dihubungkan oleh satu sisi. Jadi kalau misalnya ini mendominasi titik ini dan ini, sedangkan yang ini mendominasi titik ini dengan ini, yang ini mendominasi titik ini. Tapi kan titik ini sudah didominasi dengan ini, Bu. Ya nggak apa-apa dua kali. Yang penting adalah semua titik yang ada di dalam graf ini terdominasi semuanya. Gitu. Meskipun dia didominasi berapa kali pun, yang penting semua titik yang ada di graf ini terdominasi semua. Berarti untuk graf A dia memiliki dominasi dengan bilangan kromatik berapa? 1, 2, 3. Berarti dia memiliki 3. Apakah bisa, Bu, kita perkecil lagi dengan bilangan kromatik? Itu kan konsepnya adalah perkecil gitu ya. Untuk yang B dulu. Yang B berarti saya kasih titik dominasinya di sebelah sini dan di sebelah sini. Apakah semua titik di graf ini dia mendominasi semua? Coba dilihat. Yang ini dia dapat mendominasi titik ini, dan ini. Sedangkan yang ini dia mendominasi ini, dan ini. Sehingga bilangan kromatik untuk graf B adalah 2. Sama ya. Karena ini grafnya sama, dia memiliki bilangan kromatik yang lebih kecil, sehingga kita mending menggunakan graf yang B dominasinya. Sedangkan yang C sama, dia memiliki kromatik 2. Coba kayak cek apakah titiknya, semua titiknya terdominasi. Ini berarti dia 1, 2. Yang ini 1, 2 mendominasinya, berarti sama. Bilangan kromatiknya juga 2, sehingga yang kita pakai bisa menggunakan bilangan kromatik yang B atau yang C, karena yang diambil adalah yang terkecil. Nah, contohnya dalam aplikasi sehari-hari itu apa? Jadi misalnya saya mau menentukan mau menentukan keresidenan ya. Jadi di sini mau menentukan keresidenan Besuki. Nah, di sini sebentar. Di awal ini di Jawa Timur saya mau menempatkan keresidenan. Di sini kan di Jember masuk keresidenan Besuki, tapi lepas dari itu saya mau menempatkan seluruh Jawa Timur ini keresidenan. Jadi dikelompok-kelompokkan, di mana untuk setiap daerahnya itu ada pusat-pusat daerah yang mendominasi daerah sekelilingnya. Ini merupakan map of East Java. Jadi di sini terdiri dari beberapa kota di Jawa Timur, di mana
kota-kota ini sudah ada petanya. Nanti saya kasih filenya. Jika saya representasikan ke dalam graf, dia akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ini seperti Ngawi. Ini adalah titiknya. Kota-kotanya ini merupakan titik. Ponorogo itu titik, saya representasikan ke graf. Terus Trenggalek saya titik, kasih titik. Nah, di mana garisnya? Garis adalah jalan yang menghubungi titik-titik ini. Nah, jadi jalannya ini dihubungkan yang kita sebut dengan garis. Setelah itu, setelah direpresentasikan ke dalam graf, ini merupakan contoh grafnya dan titiknya merupakan kota-kotanya di Jawa Timur. Setelah itu kita mau menentukan titik dominating setnya. Jadi mau menentukan titik dominating setnya, di mana titiknya ini dia harus mendominasi daerah sekelilingnya. Ini kan gunanya adalah untuk menentukan keredisidenan yang ada di Jawa Timur. Jadi gimana caranya? Harus memiliki bilangan kromatik yang paling kecil. Tujuannya apa? Ya, nomor satu tujuannya untuk menghemat biaya. Jadi kalau misalnya ternyata kota yang ditunjuk cuma semakin sedikit, berarti nanti biayanya juga semakin sedikit, pembangunan juga semakin sedikit. Jadi karena dia sudah mendominasi daerah sekelilingnya, kan nggak harus satu-satu kota dikasih bangunan A misalnya. Jadi karena sudah mendominasi yang bangunan yang lainnya. Jadi seperti itu manfaatnya. Saya kasih yang merah-merah ini merupakan titik dominasi ya. Saya taruh di Ngawi, saya taruh di Trenggalek, taruh di Blitar. Coba saya taruh di sini semua. Apakah semua titik yang ada di graf ini, karena ini sudah menjadi graf, kan sudah direpresentasikan, apakah dapat mendominasi semuanya? Ini dia mendominasi ini. Yang ini dia mendominasi Ponorogo, Tulungagung, Kediri, dan sebagainya. Setelah saya hitung, ternyata dia memiliki bilangan kromatik 8. Setelah saya bahas lagi, dari figur 1 tadi, yang East Java itu memiliki 10 distrik, di mana 10 distriknya ini, yang ini merupakan bilang titik dominasinya, sehingga Sumenep dia mendominasi Pamekasan, Sampang mendominasi Bangkalan, Gresik mendominasi gini. Nah, apakah ada yang lebih kecil? Sorry ya, ini yang di sini 10 ini. Ini 10. Bukan 8. Coba hitung tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi dia 10. Saya hitung lagi di sini ternyata memiliki bilangan kromatik 8 dengan titik dominasi saya taruh di Madiun, Trenggalek tetap ya tadi. Malang gitu-gitu. Ternyata dia milih bilangan kromatik 8. Sehingga yang saya pakai adalah yang bilangan kromatiknya lebih kecil gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu bipartite graph. Apa itu bipartite graph? Graf bipartite itu masuk ke dalam graf sederhana yang tidak memiliki sisi paralel atau loop. Kalau di awal saya kan sebutkan graf itu memiliki sisi paralel yang 2 sisi itu dan loop itu, dimana grafnya itu sisinya berawal dan berakhir di titik yang sama, kan gitu ya, yang dulu. Dimana pengertian di bipartite graph ini adalah graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi 2 himpunan, dimana itu memiliki vertex 1 dan vertex 2 elemennya, sehingga dia memiliki setiap sisinya menghubungkan sebuah simpul dari V1 ke sebuah simpul V2. Jadi ini sebenarnya kayak pemetaan. Jadi nah, seperti ini. Jadi di sini ini yang elemennya vertex yang pertama, yang ini vertex yang kedua, sehingga sisinya adalah ini yang menghubungkan. Nah, dia seperti ini. Contoh dalam